Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami. Di sini kita akan membahas tentang soal-soal untuk pelajaran informatika yang insya Allah akan keluar pada penilaian akhir semester tahun pelajaran 2022-2023. Soal yang pertama adalah tempat di dalam komputer di mana sistem operasi, program aplikasi, dan data yang sedang berjalan dan digunakan akan disimpan guna membantu kerja prosesor untuk dapat mengakses dengan lebih cepat adalah yang A RAM, yang B prosesor, yang C VGA, D monitor, yang E mouse. Untuk jawabannya adalah di sini adalah RAM. Ya. Next, soal yang kedua. Saraf pusat dengan dalam sistem komputer adalah yang A RAM, B prosesor, yang C VGA, yang D monitor, dan E mainboard. Ingat, di sini ada saraf pusat. Semua pusat terletaknya sebuah hardware ya di sini. Jawabannya adalah yang E, mainboard ya atau motherboard. Ini semua RAM, prosesor, VGA semua terpusat pada motherboard ya. Soal yang ketiga, perangkat penyimpanan yang biasa digunakan untuk menyimpan data pada sebuah komputer adalah yang A RAM, B CPU, yang C VGA, yang D hard drive atau hardware ya, yang E motherboard. Perangkat penyimpanan ya, bukan sementara. Kalau sementara tadi dibahas adalah RAM, yang ini tentang perangkat penyimpanan ya, untuk menyimpan data. Ini kata kuncinya. Berarti jawabannya adalah hard drive ya atau hardware, atau hard disk ya, yang D. Soal yang keempat, sebuah sistem operasi komputer. Nah, ingat ya, kata kuncinya sistem operasi komputer di sini ya, yang sangat terkenal, yang paling banyak digunakan terutama bagi pengguna di Indonesia adalah yang A format, yang B Windows, yang C Insert, yang D Android, yang E Microsoft DOS di sini ya. Ini kata kuncinya sistem operasi komputer ya. Berarti di sini yang sering digunakan adalah Windows. B berarti ya. Soal yang kelima, yang bukan termasuk aplikasi penjelajah internet. Berarti kata kuncinya penjelajah internet, yang bukan ya, yang bukan. Yang A Internet Explorer, yang B Mozilla, yang C Windows 8, yang D Microsoft Office, yang E Google Chrome ya. Berarti yang bukan penjelajah aplikasi penjelajah internet. Berarti apa di sini? Microsoft Office. Microsoft ini adalah aplikasi perkantoran yang digunakan di kantor-kantor perusahaan ataupun kantor-kantor dinas, bisa juga ya. Soal yang keenam, aplikasi yang berfungsi untuk membantu kita mengirim ya pesan elektronik disebut yang A Mozilla, yang B Windows, yang C Gmail, yang D Android, dan yang E Microsoft DOS. Kata kuncinya adalah mengirim pesan elektronik ya. Berarti jawabannya adalah yang C Gmail ya. Soal berikutnya, perangkat lunak yang digunakan dengan aplikasi. Perangkat lunak yang dikenal dengan aplikasi perkantoran ya. Tadi kita pernah bahas di atas tadi, disebut adalah yang A Microsoft Office,
yang B Adobe, C HTML, yang D PDF, yang C akuntansi. Hati-hati ya kata-katanya, perkantoran, jangan terfokus ke akuntansi ya, tetapi Microsoft Office di sini ya. Soal yang ke-8, cara membuat paragraf. Nah, ini udah masuk ke aplikasinya ya, aplikasi Microsoft Word ya. Cara membuat paragraf ke rata tengah adalah klik center, klik right, klik left, klik home, klik insert. Nah, kata kuncinya paragraf ke rata tengah. Berarti jawabannya adalah klik center ya. Soal yang ke-9, cara membuat paragraf rata kanan adalah klik center, klik right, klik left, klik home, klik insert. Dengan bahasa rata kanan di sini ya. Berarti kita bisa memilih opsi yang di klik right kanan ya. Jawabannya adalah B. Soal yang ke-10, cara membuat paragraf ke rata kiri. Nah, ini kebalikannya dari ini ya. Yang A center, yang B right, left, home, insert. Jawabannya adalah yang C ya, benar. Klik left ya, left ya. Soal yang ke-11, Microsoft Office pada awalnya berjalan pada sistem operasi di sini yang ini semua ini sistem operasi semua ya di sini ya, sistem operasi komputer ya, yang DOS, Linux, Xenix, Unix, Windows ya. Kalau Microsoft Office itu berjalan di Windows ya. Soal yang ke-12, program komputer yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan kolaborasi multi user disebut yang A Microsoft Office, yang kedua Microsoft OneNote, yang C Microsoft Outlook, yang D Microsoft PowerPoint, yang E OneDrive ya. Berarti jawabannya di sini adalah Microsoft OneNote di sini ya. Soal yang ke-13, kumpulan perangkat input komputer. Komponen perangkat input komputer kecuali nanti sini mouse, monitor, keyboard, scanner, komponen perangkat input tapi kecuali ya di sini ya. Jawabannya adalah monitor. Monitor benar, komponen perangkat output di sini ya, monitor ya. Yang selanjutnya, perangkat yang digunakan untuk memasukkan beberapa data dan memberikan beberapa perintah pada komputer. Pengertian dari yang A perangkat input komputer, yang B perangkat output komputer, yang C perangkat proses komputer, yang D perangkat komponen perangkat proses, yang E komponen perangkat output. Apa jawabannya? Ya, biasa dia. Ini perangkat input ya kan. Kata kuncinya memasukkan ya, kata kuncinya memasukkan, berarti perangkat input komputer namanya. Soal ke-15, perangkat keras yang digunakan untuk mengkomunikasikan dan menyajikan hasil dari pengolahan data oleh sistem komputer. Pengertian dari sama kayak tadi, perangkat input, perangkat output, perangkat proses, komponen
perangkat, komponen perangkat in output dan proses. Kata kuncinya perangkat keras ya. Nih, untuk mengkomunikasikan dan menjadikan hasil ya pengolahan data. Di sini adalah komponen perangkat output jawabannya. Soal yang ke-16. Sebuah perintah yang dikerjakan oleh komputer di mana operasi data, aritmatik, dan logika dari kumpulan data berjalan pengertian dari perangkat input, output, proses, komponen perangkat proses, komponen perangkat output. Ayo dilihat bukunya lagi. Kita sudah bahas ini. Yang benar adalah perangkat proses komputer, perangkat proses komputer. Nomor 17. Di bawah ini yang bukan termasuk komponen perangkat output nih ya. Berarti yang bukan termasuk komponen output ya. Yang A monitor, ya benar, printer, proyektor, speaker, dan keyboard. Yang bukan ya, yang bukan komponen perangkat output. Output itu mengeluarkan ya. Ini mengeluarkan gambar, mengeluarkan data. Berarti jawabannya adalah E. Keyboard ini masuknya ke komponen perangkat input ya, input. Lalu yang ke soal yang ke-18. Apa yang dimaksud dengan hard drive? Ya, kita udah bahas di atas tadi ya di sini. Pasti kalian sudah paham, adalah perangkat penyimpanan, perangkat output, perangkat proses, sistem operasi, dan power supply. Jawabannya adalah perangkat penyimpanan. Yang soal 19. Ekstensi nama file yang dihasilkan oleh Microsoft. Yang benar adalah ini ketika kita menyimpan data di ujung formatnya itu apa ya? Yang A dot, yang B dot. Nah, berarti ini jawabannya kita ke formatnya ini. Nah, ini yang pakai X ya. Ada juga yang format yang menggunakan ini juga ada, tapi ini yang lebih benar adalah yang X ya, ada X-nya. Soal yang ke-20 yang merupakan rumus. Nah, ini udah masuk ke Excel nih. Yang merupakan rumus untuk menjumlahkan beberapa data dalam Microsoft Excel ya adalah menjumlahkan ya. Ingat rumus menjumlahkan. Ingat lagi, berarti di sini ada sum, if, count, max, dan min. Jawabannya adalah menjumlahkan adalah sum ya, sum. Lalu soal yang ke-21 yang merupakan rumus untuk menentukan nilai tertinggi beberapa data dalam Microsoft Excel adalah kata kuncinya nilai tertinggi ya, menentukan nilai tertinggi. Yang A sum, B if, count, max, dan min. Apa jawabannya? Yang D. Ya, ini menentukan nilai tertinggi, maksimal ya. Berikutnya nomor 22 yang merupakan rumus yang menentukan nilai terendah. Nah, ini kebalikannya ya. Ini tadi kita bahas tentang nilai tertinggi, ini nilai terendah. Beberapa data di dalam Microsoft Excel adalah sum, if, count, max, dan min. Jawabannya adalah ya benar, min ya. Soal berikutnya nomor 23 yang merupakan rumus untuk menentukan nilai rata-rata beberapa data dalam Microsoft Excel adalah yang A sum,
yang B if, yang C count, yang D max, yang E average. Apa jawabannya? Nih, kata kuncinya menentukan nilai rata-rata ya. Rumus yang digunakan adalah average ya, ini jawabannya. Soal yang nomor 24 ya. Kumpulan dari sel yang terdiri dari baris dan kolom tempat memasukkan angka pada Microsoft Excel dinamakan yang A spreadsheet, yang B toolbar, worksheet, menu insert, menu layout ya. Nanti jawabannya adalah worksheet ini ya. Ini adalah kumpulan dari baris dan kolom. Nomor 25, jenis keyboard yang digunakan di Indonesia adalah, nah ini kalian udah paham ya, karena sering menggunakan keyboard di Android, di HP Android juga yang sering digunakan adalah apa? QWERTY ya, ini yang sering digunakan. Nomor 26, berikut ini adalah yang bukan pilihan Save As tipe ketika kita menyimpan file di Microsoft Word ya. Tipe tadi sudah dibahas di atas. Yang bapak katakan tadi ada docs, ada egg-nya, ada juga docs seperti ini juga bisa menggunakan Save As ya tipenya ya. Berarti jawabannya adalah doc ini ya. Dokumen ini nih. Nomor 27, untuk menempelkan hasil salinan data dan membuat hubungan antara data pada Microsoft Word ya, disebut, ingat, menempel. Nah, ini yang penting, kata kuncinya nih ya. Yang A short, paste link, as, picture ya. Ini jawabannya adalah paste link ya. Nomor 28, hasil salinan data yang akan ditempel sebagai objek gambar disebut adalah A picture, B insert, C HTML, yang D Unicode text, yang E hyperlink. Ini jawaban nomor 28 adalah picture. Nah, nomor 29, berikut ini merupakan aplikasi Office kecuali. Nah, Office ya, aplikasi perkantoran nih di sini ya. Yang A Adobe Reader, Microsoft Word, Google Docs, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. Ini kata kuncinya merupakan aplikasi, tapi kecuali di sini ya, kecuali. Jawabannya adalah A Adobe Reader. Berikutnya yang 30, menu yang hanya terdapat pada Microsoft Word ya adalah di sini A mailing, formula, animation, data, transition ya. Yang ada di Microsoft Word adalah menu mailing. Oke, mungkin itu 30 soal pelajaran informatika yang akan keluar pada penilaian akhir semester. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.